Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, di mana kita akan membahas beberapa band terpanas dari tahun 2010-an yang sayangnya sudah tidak membuat musik lagi. Nomor 10, Crystal Castle. Pada tahun 2006, Alice Glass dan Ethan Katz membentuk Crystal Castles. Mereka kemudian merilis berbagai karya musik yang membawa mereka meraih kesuksesan besar di era 2010-an. Pada tahun 2014, beberapa tahun setelah album ketiga mereka, Glass memutuskan untuk keluar dari band. Tiga tahun kemudian, pada tahun 2017, Glass mengklaim bahwa Katz telah melakukan tindakan abusif terhadapnya. Hal ini menghancurkan reputasi band tersebut dan sejak saat itu, Crystal Castles tidak lagi aktif. Meski begitu, Glass masih tetap aktif sebagai seorang musisi dengan merilis berbagai karya setelah kepergiannya. Sementara Katz nyaris tidak terdengar lagi kabarnya. Nomor 9, Carmen. Pada tahun 2010, duo pop Carmen terbentuk, beranggotakan Amy dan Nick Noonan. Mereka mulai merilis cover di YouTube yang membuat mereka cukup populer hingga berhasil mendapatkan kontrak pada tahun 2011. Carmen merilis 3 album dengan rilisan terakhir mereka pada tahun 2016. Namun menjelang akhir dekade, Carmen benar-benar menghilang. Mereka merasa lelah dengan gaya bubblegum pop yang sudah melekat pada mereka, sehingga pada tahun 2017 memutuskan untuk hiatus. Sebagai gantinya, lahirlah Queen Herbie, proyek solo Amy Noonan yang diproduseri oleh Nick Noonan. Semua akun sosial media Carmen kemudian diubah menjadi Queen Herbie yang lebih kental dengan nuansa hip hop. Carmen mungkin sudah tidak ada, tapi Queen Herbie justru malah merilis jauh lebih banyak musik dibandingkan Carmen sebelumnya. Nomor 8, Modern Baseball. Band emo asal Philadelphia ini terbentuk pada tahun 2012 dan album debut mereka dirilis di tahun yang sama. Lucunya, konser pertama mereka digelar di rumah sendiri dengan tiket masuk berupa foto Michael Jordan. Mobo kemudian merilis 2 album lagi dalam karir mereka, namun pada tahun 2017 mereka memutuskan untuk hiatus tanpa batas waktu dengan alasan kondisi kesehatan mental yang memburuk. Karena mereka adalah band emo yang kerap bernyanyi tentang pentingnya kesehatan mental, keputusan untuk beristirahat tentunya menjadi masuk akal. Jadi mungkin saja suatu hari nanti mereka akan kembali. Tapi jangan terlalu berharap dulu. Para personelnya kini sibuk dengan proyek lain seperti Slaughter Beach, Dog, atau karya solo masing-masing. Annie, I want you to marry me. We'll wait a few years. Nomor 7, Chairlift. Mungkin kamu mengenal Caroline Polachek, penyanyi pop yang sering berkolaborasi dengan nama besar seperti Charli XCX, dan karyanya bahkan pernah muncul dalam salah satu video game Hideo Kojima. Sebelum sukses berkarir solo, ia adalah bagian dari band Chairlift bersama Aaron Finning. Band ini terbentuk pada tahun 2005, lalu menambah anggota Patrick Wimberly pada tahun 2007 dan merilis album pertama mereka pada tahun 2008. Pada tahun 2010, Finning keluar dan Chairlift berlanjut sebagai duo. 2 album berikutnya bahkan mendapat pujian lebih tinggi daripada debut mereka. Setelah merilis album ketiga dan terakhir, Moth, Chairlift dibubarkan agar para anggotanya bisa menekuni proyek masing-masing. Meski band ini fenomenal, karir solo keduanya juga sama-sama sukses besar. Jadi, tidak banyak yang bisa kita keluhkan.
Nomor 6, The Civil Wars. Duo berikutnya terbentuk pada tahun 2008, dibentuk oleh Joy Williams dan John Paul White. Mereka baru dikenal luas pada tahun 2011 setelah merilis album debut Barton Hollow. 2 tahun kemudian, mereka merilis satu album lagi. Namun pada akhir 2014, band ini bubar. Dalam perjalanan 6 tahun, mereka berhasil meraih 4 Grammy Awards. Sayangnya, konflik pribadi di antara keduanya menjadi terlalu berat untuk dipertahankan. Untungnya, hubungan mereka kini sudah membaik. Pada tahun 2023, mereka bahkan kembali bekerja sama dengan Taylor Swift untuk membuat ulang lagu Safe and Sound yang sebelumnya muncul di soundtrack The Hunger Games. Nomor 5, Feed Me Jack. Kamu mungkin sudah mengenal musisi bedroom pop Still Woozy yang aktif sejak tahun 2017. Sebelum memulai karir solonya, ia merupakan bagian dari band yang lebih kurang populer, tapi tidak kalah diakui, yaitu Feed Me Jack. Grup ini sempat menjadi salah satu band math rock terbesar di era 2010-an, meskipun memang genre ini cukup niche. Feed Me Jack terbentuk di tahun 2011 di Santa Cruz, California. Album debut mereka, Chump Free, sangat disukai. Sayangnya mereka tidak sempat mengembangkan warna musik tersebut lebih jauh karena mereka bubar pada tahun 2016. Pengumuman perpisahan itu bahkan mereka sampaikan lewat Tumblr, sesuatu yang sangat khas dengan tahun 2010-an. Sejak saat itu, para anggotanya menekuni proyek solo, termasuk Still Woozy yang tadi sudah kami sebutkan. Nomor 4, One Direction. Hampir semua orang yang hidup di era 2010-an pasti tahu One Direction. Mereka adalah boy band terbesar pada masanya, meraih ketenaran internasional dengan lagu-lagu seperti What Makes You Beautiful dan Best Song Ever. Awalnya, mereka terbentuk dari ajang The X Factor di Inggris. Walaupun hanya meraih posisi ketiga, grup ini langsung dikontrak Simon Cowell dan menghasilkan jutaan dolar. Setelah 5 tahun berada di puncak, Zayn Malik memutuskan hengkang dengan alasan ingin menjauh dari sorotan. Tidak sampai setahun kemudian, One Direction resmi bubar dan para anggotanya memilih jalur karir solo. Nomor 3, FX. Bagi yang berpikir tentang rumus matematika, bukan itu maksudnya. FX adalah girl group K-pop yang debut di tahun 2009 dan aktif sampai tahun 2016. Mereka mencetak sejarah di tahun 2013 lewat album Pink Tape yang menjadi satu-satunya album K-pop yang masuk dalam daftar 41 Best Album of 2013 versi Fuse. FX juga menjadi grup K-pop pertama yang tampil di festival SXSW. Tahun 2015, Sulli memutuskan keluar karena masalah kesehatan. Setahun kemudian, grup ini resmi bubar agar para anggotanya bisa fokus pada proyek solo. Sayangnya, setelah bertahun-tahun berjuang melawan depresi, Sulli ditemukan meninggal dunia pada tahun 2019. Tagar Love You Sulli sempat menjadi trending bersamaan dengan lagu Peach karya IU yang ditulis khusus untuknya. Nomor 2, Wonder Girls. Grup K-pop berikutnya adalah Wonder Girls yang menjadi artis Korea pertama yang masuk Billboard Hot 100 Amerika pada tahun 2009, 3 tahun sebelum Psy. Mereka debut di tahun 2007 dan mendominasi dunia musik selama 1 dekade penuh. Kini mereka dianggap sebagai pionir genre K-pop.
Di puncak popularitasnya, Wonder Girls bahkan sempat membuka konser untuk Jonas Brothers sebagai upaya untuk menembus pasar Amerika. Meski hasilnya tidak sebesar yang diharapkan, karena baru di generasi selanjutnya seperti BTS dan Twice yang benar-benar mendunia, Wonder Girls bisa dibilang membuka jalan bagi kesuksesan itu. Kontribusi mereka pada musik masih dikenang hingga sekarang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Brockhampton. Tidak mungkin kita membahas band terbaik di era 2010-an tanpa menyebutkan Brockhampton. Grup ini dibentuk pada tahun 2014 oleh Kevin Abstract dan beranggotakan 13 orang ketika mereka merilis album debut Saturation pada tahun 2017. Uniknya, album tersebut dirilis bersama 2 album lain hanya dalam kurun waktu 6 bulan. Brockhampton melejit dengan sangat cepat. Mereka bahkan menyebut dirinya sebagai boy band terbaik sejak One Direction. Dalam 8 tahun karirnya, mereka menghasilkan 8 album sebelum resmi bubar pada tahun 2022. Memang, album-album terakhir mereka tidak mendapatkan sambutan hangat, tetapi masing-masing anggota kini melanjutkan karir solo. Bagaimanapun juga, warisan musik mereka akan selalu dikenang. Band manakah dari era 2010-an yang menjadi favorit kamu? Apakah mereka masih aktif sampai sekarang? Tulis di kolom komentar.